Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri dengan NPM 217535057. Di sini saya sebagai ketua kelompok 3 dan saya tidak sendiri saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Amanda Atta Putri dengan NPM 207534042, Kadek Endri Wedayani dengan NPM 217535053, Mukaromah dengan NPM 2175359, Pandu Rizky Rahmadi dengan NPM 2175363, Sifani Amira 2175367. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan chapter yang berjudul Creating User and Groups, dan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Selama proses penginstalan, sebagai besar penginstalan membuat pengguna normal dan memberikan izin kepada pengguna itu untuk menjalankan perintah administratif dengan sudo atau mengharuskan kata sandi atau akun pengguna root dikonfigurasi sebagai bagian dari proses penginstalan. Jika komputer hanya akan digunakan oleh satu orang, maka hanya memiliki satu akun pengguna biasa mungkin sudah cukup. Namun, jika komputer perlu digunakan bersama oleh banyak orang, sebaiknya memiliki akun terpisah untuk setiap orang yang menggunakannya. Ada beberapa keuntungan bagi individu yang memiliki akun terpisah. Perintah sudo dapat dikonfigurasi untuk memberikan kemampuan untuk menjalankan perintah administratif tertentu. Jika perintah haruskan menggunakan sudo, perintah untuk melakukan perintah administratif, maka sistem akan mencatat saat pengguna melakukan perintah ini. Yang kedua yaitu grup. Alasan paling umum untuk membuat grup adalah untuk menyediakan cara bagi pengguna untuk berbagi file. Misalnya, jika beberapa orang yang bekerja sama dalam proyek yang sama dan harus dapat berkolaborasi pada dokumen yang disimpan dalam file untuk proyek tersebut. Setelah membuat atau memodifikasi grup, Anda dapat memverifikasi perubahan dengan melihat informasi konfigurasi grup dalam garing etc garing group file dengan grep perintah. Materi yang ketiga yaitu membuat grup. Perintah grouped dapat dijalankan oleh pengguna root untuk membuat grup baru. Perintah hanya membutuhkan nama grup yang akan dibuat. Opsi min-g ini dapat digunakan untuk menentukan ID grup untuk grup baru. Jika min-g opsi tidak tersedia, Grouped perintah akan secara otomatis memberikan GID untuk grup baru. Untuk mencapai ini, grouped perintah melihat garing etc garing group file dan menggunakan nomor yang satu nilai lebih tinggi dari nomor GID tertinggi saat ini. Materi yang keempat yaitu pertimbangan ID group. Di beberapa distribusi Linux, terutama yang berbasis Red Hat, ketika ID pengguna UID dibuat, grup pribadi pengguna UVG juga dibuat dengan pengguna tersebut sebagai satu-satu anggotanya. Oleh karena itu, Anda harus menghindari pembuatan GID dalam rentang memorik yang sama dengan yang ada. Harapkan untuk membuat UID untuk menghindari konflik antara GID yang Anda buat dan nomor UPG yang dibuat agar cocok dengan UID. Materi yang kelima yaitu pertimbangan persamaan grup. Mengikuti panduan untuk nama grup ini dapat membantu memilih nama grup yang portable, berfungsi dengan benar dan sistem atau layanan lain. Contohnya karakter pertama yaitu dari nama harus berupa karakter garis bawah atau karakter alfabet atau huruf kecil. Yang kedua yaitu maksimal 32 karakter diperbolehkan di sebagian besar distribusi Linux, tetapi menggunakan lebih dari 16 karakter dapat menjadi masalah karena beberapa distribusi mungkin tidak menerima lebih dari 16 karakter. Yang ketiga yaitu setelah karakter pertama, karakter yang tersisa dapat berupa alfanumerik, karakter tanda hubung atau karakter garis bawah. Yang terakhir yaitu karakter terakhir tidak boleh berupa karakter tanda hubung.
Materi yang keenam yaitu memodifikasi grup. Perintah group mode dapat digunakan untuk mengubah nama grup dengan min n opsi atau mengubah GID untuk grup dengan min g opsi. Mengubah nama grup dapat membingungkan pengguna yang akrab dengan nama lama dan belum diberitahu tentang nama baru. Namun, mengubah nama grup tidak akan menyebabkan masalah dalam mengakses file karena file memiliki oleh GID bukan nama grup. Sebagai contoh, yaitu ls min l index min html. Di sisi lain, jika Anda mengubah GID untuk grup, maka semua file yang terkait dengan grup tersebut tidak akan lagi dikaitkan dengan grup tersebut. Faktanya, semua file yang terkait dengan grup itu tidak akan lagi dikaitkan dengan nama grup apapun. Sebagai gantinya, file-file ini hanya akan dimiliki oleh GID seperti yang digambar berikut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sifani. Baiklah, di sini saya Sifani Amira akan melanjutkan penjelasan pada chapter bagian 16.2.3 yakni deleting a group. Di sini kita dapat memasukkan perintah group del spasi /ks untuk menghapus sebuah grup. Namun, hal ini hanya dapat menghapus grup tambahan, bukan grup utama. Selanjutnya ada user, di mana sebelum membuat user, kita harus memperhatikan nilai konfigurasi supaya masuk akal dan minimalisir kesulitan serta menghemat waktu. Untuk melihat username yang tersimpan, kita dapat menggunakan perintah /etc/passwd. Sedangkan password dapat dilihat dengan perintah /etc/shadow. Berikutnya, user configuration files. Di sini kita dapat melihat atau mengubah beberapa nilai default yang digunakan oleh perintah usered. Perintah yang diperlukan yakni usered spasi min kapital D. Masih di file configuration, kita di sini ada perintah seperti pada layar berikut, yakni pada perintah pertama ada /etc/login.deps. Di sini berisi nilai yang diterapkan secara default ke pengguna baru yang Anda buat dengan perintah usered. Tetapi berbeda dengan file /etc/default/usered, file /etc/login.deps biasanya diedit langsung oleh administrator untuk mengubah nilainya. Pada perintah tersebut, file tersebut berisi file kosong. Maka untuk melihat file yang berisi, Anda dapat menggunakan perintah seperti pada layar berikut. Anda dapat mengetikkan perintah seperti di layar. Selanjutnya kita akan membahas akun consideration, di mana sebelum kita membuat sebuah akun pengguna, kita perlu mengumpulkan beberapa informasi seperti yang pertama ada username, kedua ada primary group, ketiga ada supplementary group, keempat ada home directory, kemudian ada cell, dan yang terakhir ada comment. Di mana komponen-komponen yang telah saya sebutkan adalah informasi, kemudian ada cell, dan yang terakhir ada comment. Di mana komponen-komponen yang telah saya sebutkan adalah informasi yang perlu kita cari untuk membuat sebuah akun pengguna. Meskipun semua yang mungkin diperlukan adalah nama akun, Anda mungkin juga ingin merencanakan UID, grup utama, grup tambahan, direktori home, direktori kerangka, dan cell, yang mana yang telah saya sebutkan pada bagian awal. Untuk penerapan komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat melihatnya pada bagian layar. Di layar sudah ada contohnya dan kita dapat memahaminya di layar.
Materi selanjutnya masih berhubungan dengan sebelumnya, yakni creating a user, yang mana membuat sebuah akun. Setelah Anda memverifikasi nilai default mana yang akan digunakan, dan Anda telah mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam membuat sebuah akun pengguna, Anda dapat membuat akun dengan beberapa opsi, yang mana opsi pertama ada menggunakan perintah userat spasi min u spasi 1009 spasi min g spasi user spasi min kapital G spasi sales, research spasi min M spasi min C spasi petik tunggal jendo petik tunggal gen. Setelah kita menjalankan perintah sebelumnya yang telah saya sebutkan, informasi tentang akun pengguna gen secara otomatis akan ditambahkan ke file /etc/passwd dan /etc/shadow. Sedangkan informasi tentang akses grup tambahan secara otomatis akan ditambahkan ke file /etc/group dan /etc/gshadow. Akhirnya, karena kita menggunakan opsi min-m digunakan, maka direktori /home/gen dibuat dengan izin hanya mengizinkan akses pengguna gen. Dan konten direktori /etc/scale akan disalin ke dalam direktori. Sampai di sini penjelasan materi chapter. Selanjutnya, penjelasan materi chapter akan dilanjutkan oleh Saudara Pandu Rizky Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Rizky Rahmadi di sini akan melanjutkan chapter 16 di bagian 3.5 yang berisi kata sandi. Dalam membuat kata sandi dalam akun, kita harus mencari kata yang kuat namun mudah diingat. Sebenarnya sangat mudah untuk membuat kata sandi. Hanya saja kita harus memikirkan bagaimana caranya kita dapat mengingatnya, namun sulit untuk ditebak oleh orang lain agar akun kita menjadi aman. Jadi perlu kehati-hatian ekstra dalam membuat kata sandi dalam akun tersebut, karena akan menjadi kunci dalam membuka akun tersebut. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mencoba memilih kata sandi untuk sebuah akun. Yang pertama adalah panjang. File memungkinkan administrator untuk menentukan panjang minimum kata sandi, sementara beberapa orang percaya bahwa semakin panjang kata sandi semakin baik. Ini tidak sepenuhnya benar. Masalahnya dengan kata sandi yang terlalu panjang adalah menjadikan kita tidak mudah mengingat kata sandi tersebut. Akibatnya seringkali ditulis pada tempat-tempat yang mudah ditemukan dan disusupi oleh orang lain, yang akhirnya memecah keamanan kata sandi tersebut. Kedua, komposisi. Kata sandi yang baik harus terdiri dari kombinasi karakter, alfabet, dan numerik, dan juga simbolik, agar semakin aman. Jadi kita harus membuatnya sedikit rumit, namun harus mudah diingat. Ketiga, seumur hidup. Jumlah waktu maksimum yang dapat digunakan kata sandi harus dibatasi karena beberapa alasan, yaitu pertama, jika akun disusupi dan waktu validitas sandi terbatas, penyusup pada akhirnya akan kehilangan akses saat sandi menjadi tidak valid. Kedua, jika akun sedang digunakan, maka secara otomatis dapat dinonaktifkan ketika kata sandi tidak lagi valid. Yang ketiga, jika penyerang mencoba serangan dengan mencoba setiap kata sandi yang mungkin, maka kata sandi dapat diubah sebelum serangan berhasil. Jadi kita harus mengantisipasi sebelum terjadinya kebobolan itu tadi.
Namun, mengharuskan pengguna untuk mengubah sandi terlalu sering dapat menimbulkan masalah keamanan, termasuk kualitas kata sandi yang dipilih. Pengguna mungkin terganggu. Pengguna dapat mulai menulis kata sandi mereka atas kertas dan meningkatkan kemungkinan bahwa kata sandi dapat ditemukan. Akun pengguna yang jarang digunakan dapat kadaluarsa dan memerlukan perhatian administratif untuk mengatur ulang. Namun, tetap harus bagaimana kembali kepada diri sendiri saat menjaga kata sandi pada akun tersebut. Selanjutnya, mengatur kata sandi pengguna. Ada beberapa cara untuk mengubah kata sandi pengguna. Pengguna dapat menjalankan perintah password. Administrator dapat menjalankan perintah password dengan memberikan nama pengguna sebagai argumen atau alat grafis yang tersedia. Administrator dapat menggunakan perintah password untuk mengatur kata sandi awal atau mengubah kata sandi akun tersebut. Misalnya, jika administrator telah membuat akun Jane, maka eksekusi perintahnya yaitu password Jane. Memberikan administrator prompt untuk menyetel kata sandi untuk akun tersebut. Jika berhasil diselesaikan, maka file /etc/shadow akan diperbarui dengan kata sandi pengguna baru. Sementara pengguna biasa harus mengikuti banyak aturan sandi. Pengguna root hanya perlu mengikuti satu aturan, yaitu kata sandi tidak boleh dibiarkan kosong. Ketika pengguna root melanggar semua aturan kata sandi lain, biasanya berlaku untuk pengguna biasa dan menghasilkan perintah yang dicetak ke layar dan aturan tidak ditegakkan. Dengan asumsi bahwa administrator telah menetapkan kata sandi untuk pengguna akun, pengguna kemudian dapat masuk ke dalam akun dengan nama akun dan kata sandi tersebut. Setelah pengguna membuka terminal, mereka dapat menjalankan perintah password tanpa argumen untuk mengubah kata sandi mereka tersendiri. Mereka dimintai kata sandi mereka saat ini dan kemudian diminta untuk memasukkan kata sandi baru 2 kali. Sebagai pengguna biasa, mungkin sulit untuk menetapkan kata sandi yang valid karena semua kata sandi harus diikuti dengan aturan-aturannya. Pengguna biasa diperbolehkan 3 kali mencoba untuk memberikan kata sandi yang valid sebelum perintah password keluar dengan kesalahan. Menggunakan hak istimewa pengguna root, kata sandi terenkripsi dan informasi terkait kata sandi lainnya dapat dilihat dengan cara mengetik /etc/shadow file. Selanjutnya, mengelola penuaan kata sandi. Perintah change dapat menyediakan banyak opsi untuk mengelola informasi penuaan kata sandi yang ditemukan dalam /etc/shadow file. Berikut beberapa opsi yang dapat kita lihat dalam layar. Selanjutnya, memodifikasi akun. Sebelum membuat perubahan pada akun pengguna, pahami bahwa beberapa perintah tidak akan berhasil mengubah akun pengguna jika pengguna sedang login, seperti mengubah nama login pengguna. Perubahan lain yang mungkin Anda buat tidak akan efektif jika pengguna login, tetapi akan berlaku setelah pengguna logout dan login kembali. Misalnya, saat mengubah keanggotaan pada grup, keanggotaan baru tidak akan tersedia bagi pengguna hingga pengguna masuk lagi. Dalam kedua kasus,
akan sangat membantu untuk mengetahui cara menggunakan perintah wo, we, dan las. Perintah sehingga Anda dapat mengetahui siapa yang masuk ke sistem karena dapat mempengaruhi perubahan yang ingin Anda buat pada akun pengguna. Baik perintah wo dan we, perintah menampilkan siapa yang saat ini masuk ke sistem. Perintah we lebih bertele-tele dari keduanya karena menunjukkan waktu aktif, memuat informasi sistem serta proses apa yang dijalankan setiap pengguna. Perintah las tersebut dapat digunakan untuk menentukan sesi login saat ini dan sebelumnya, serta tanggal dan waktu spesifiknya. Dengan memberikan nama pengguna atau nama terminal sebagai argumen, perintah hanya menampilkan catatan yang cocok dengan nama itu. Perintah usermod dapat menawarkan banyak opsi untuk memodifikasi akun pengguna yang ada. Banyak dari opsi ini juga dengan perintah user_add. Perintah pada akun dibuat bagan berikut ringkasan pada opsi ini. Berikut ringkasan pada opsi user mode. Beberapa dari opsi ini layak untuk didiskusikan karena pengaruhnya terhadap manajemen pengguna. Mengubah UI pengguna dengan opsi ini dapat bermasalah karena file apapun yang dimiliki oleh pengguna akan terhapus. Di sisi lain, menentukan nama login baru untuk pengguna tidak menyebabkan file menjadi terhapus. Menghapus pengguna dengan perintah userdel dapat menghapus file pengguna di sistem. Alih-alih menghapus akun, pilihan lain adalah mengunci akun dengan opsi strip L. Untuk perintah usermod, mengunci akun mencegah akun digunakan tetapi kepemilikan file tetap ada. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang mengelola kelompok tambahan. Jika Anda menggunakan opsi strip G tanpa opsi strip A, maka Anda harus membuat daftar semua grup di tempat pengguna berada. Menggunakan opsi strip G dapat menyebabkan penghapusan pengguna secara tidak sengaja dari semua grup tambahan sebelumnya tempat pengguna tersebut berada. Jika Anda menggunakan opsi strip A dengan strip G, maka Anda hanya perlu membuat daftar grup baru tempat pengguna berada. Misalnya jika pengguna Jane saat ini milik sales dan research group, maka untuk menambahkan akunnya ke developer untuk dijalankan perintah berikut. Selanjutnya, menghapus pengguna. Perintah userdel ini digunakan untuk menghapus pengguna. Saat Anda menghapus akun pengguna, Anda juga perlu memutuskan apakah akan menghapus direktori home pengguna. File pengguna mungkin penting bagi organisasi dan bahkan mungkin ada persyaratan hukum untuk menyimpan data selama jangka waktu tertentu. Jadi berhati-hatilah untuk tidak membuat keputusan ini dengan sengaja. Selain itu, kecuali Anda telah membuat salinan cadangan data Anda, setelah Anda menjalankan perintah untuk menghapus pengguna dan file mereka tidak ada tindakan untuk membalikannya. Untuk menghapus pengguna Jane tanpa menghapus direktori home pengguna /home/Jane, jalankan.
Hati-hati bahwa menghapus pengguna tanpa menghapus directory home mereka berarti bahwa file directory home pengguna akan menjadi yatim piatu dan file-file ini hanya akan dimiliki oleh Hewitt dan JIT mereka sebelumnya. Untuk menghapus pengguna, directory home dan MySpool juga digunakan opsi strip R. Dan mohon diingat, perintah ini hanya akan menghapus file pengguna di directory home dan spool email mereka. Jika pengguna memiliki file lain di luar directory home mereka, maka file tersebut akan terus ada sebagai file yatim piatu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas lab, yaitu creating user and group. Yang pertama yaitu ada perintah show. Show digunakan untuk mengelola akun pengguna dan grup. Show digunakan jika ingin mengalihkan pengguna ke akun root. Kemudian, ketika terdapat perintah password yang diminta, masukkan password root netlab 123. Selanjutnya yaitu group admin strip R research digunakan untuk membuat grup sintak perintah yang disebut research dan sales. Dan selanjutnya yaitu get group research, yaitu perintah getten untuk mengambil informasi tentang grup riset baru. Dan research group telah dibuat pengguna yang sudah ada atau pengguna baru dapat dijadikan anggota grup. Selanjutnya yaitu perintah grep. Perintah grep digunakan untuk mengambil informasi tentang sales baru. Selanjutnya yaitu group mode. Perintah group mode dengan strip n untuk mengubah nama sales group. Perintah group mode dengan min n strip n itu opsi untuk menggunakan nama salah satu grup, atau dengan strip G opsi ubah GID untuk salah satu grup. Gunakan perintah dan selanjutnya gunakan perintah grep untuk memverifikasi perubahan yang dibuat. Kemudian jika ingin menghapus club group dapat menggunakan perintah group del, yaitu hapus club group menggunakan perintah group del bersama dengan nama grupnya. Setelah itu jangan lupa untuk gunakan perintah grep untuk memverifikasi bahwa club group telah dihapus. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mukaromah. Baik, di sini saya Mukaromah akan melanjutkan materi dengan materi konfigurasi pengguna. Konfigurasi pengguna dimulai dengan konfigurasi grup tempat pengguna untuk ditempatkan dengan benar. Langkah pertama untuk melakukan konfigurasi pengguna yaitu dengan melihat nilai default yang digunakan oleh user dengan perintah user add min d. Nilai scale pada hasil user add min g memberikan administrator cara mudah untuk mengisi akun pengguna dengan file konfigurasi utama. Ini menentukan direktori kerangka mana yang isinya akan disalin ke direktori home pengguna baru. Untuk langkah kedua yaitu menyetel in activity parameter untuk mengizinkan pengguna dengan kata sandi yang kadaluarsa untuk masuk hingga 30 hari sebelum akun mereka dinonaktifkan. Lalu lihat nilai default yang baru. Opsi min d untuk user add perintah untuk memungkinkan Anda untuk melihat atau mengubah beberapa nilai default yang digunakan oleh perintah user add. Pada contoh di samping, min d opsi menentukan perubahan pada nilai default yang digunakan untuk membuat pengguna baru. Opsi tersebut min f 30 menerapkan bahwa pengguna memiliki kata sandi kadaluarsa
yang masih dapat masuk hingga 30 hari sebelum akun mereka dinonaktifkan. Menggunakan min-d opsi dengan sendirinya menampilkan default saat ini yang telah diubah oleh perintah sebelumnya. Dengan perintah user_add min-d, min_f 30 dan user_add min-d. Langkah ketiga yaitu mengubah create milespool nilai dalam etc garing default garing user_add dalam untuk menggunakan text editor nano dengan perintah nano garing etc garing default garing user_add. Untuk langkah keempat yaitu menekan tombol ke bawah untuk mengulirkan bagian file hingga ke paling bawah. Yang kelima yaitu di bagian create milespool non-telepon backslash di atas no diganti dengan yes. Tekan cheat lalu tekan ctrlx untuk keluar dan ketik y atau tekan y lalu klik enter untuk menyimpan perubahan Anda. Lalu ketik user_add min-d prompt untuk mengonfirmasi pengaturan baru. Langkah keenam yaitu buat pengguna baru bernama student yang merupakan anggota sekunder research group dan anggota utama grup pribadi mereka sendiri. Gunakan komentar Linux student yang akan muncul dalam nama lengkap pengguna ketika mereka melakukan login grafis. Pastikan direktori home mereka akan dibuat dengan menentukan min-m opsi, kemudian gunakan grep untuk memverifikasi pengguna baru dan keanggotaan grup mereka. User_add min-g penelitian min-c diberi komentar dengan tanda petik 1 Linux student min-m student yaitu grep mahasiswa garing etc garing password grep student garing etc garing group. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudara Kadek Indri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lab ke-16.3 step 7. Di sini menggunakan perintah usermod untuk menambahkan register group sebagai grup sekunder untuk sysadmin pengguna. Nah, di sini pengguna yang secara aktif masuk ke sistem tidak akan dapat menggunakan keanggotaan grup baru sampai mereka masuk ke sistem lagi. Next yaitu lab 16.3 step ke-8. Di sini menggunakan perintah gentet berfungsi menampilkan entry dari database yang dikonfigurasikan dalam file /etc/nsswitch.conf termasuk database password yang dapat kita gunakan untuk menanyakan daftar semua user. Bisa dilihat dari tampilan di samping adalah perintah gentet untuk menampilkan student group. Selanjutnya, untuk menampilkan password dan shadow database untuk student pengguna. Di sini output harus menunjukkan bahwa kedua sysadmin dan student merupakan anggota sekunder register group. Get student group cocok dengan bidang keempat password. Informasi untuk student pengguna. Nah, inilah yang membuat siswa menjadi anggota utama student kelompok. Pada akhirnya muncul di bidang kata sandi kedua, shadow file, menunjukkan bahwa kata sandi untuk student belum di-setel. Next yaitu lab 16.3 step ke-9. Pada step ini menggunakan perintah password untuk mengatur kata sandi. Di sini menggunakan kata sandi netlab 123 untuk student pengguna. Di sini kalian diminta untuk memasukkan kata sandi 2 kali. Lalu lihat shadow entry file untuk student pengguna. Catatan, tidak ada karakter yang akan muncul saat mengetik kata sandi. Output dari /etc/shadow file
sekarang menunjukkan kata sandi terekskripsi di bidang keduanya. Next, yaitu lab 16.3 step ke-10. Di sini, hanya karena pengguna memiliki kata sandi, tidak berarti mereka pernah masuk ke sistem. Gunakan perintah LATS untuk melihat apakah student pengguna pernah masuk. Output dari LATS perintah harus menunjukkan bahwa sysadmin pengguna telah masuk sebelumnya, tetapi bukan student pengguna. Ada juga perintah LATS B yang bekerja mirip dengan perintah LATS, kecuali itu menunjukkan upaya login yang buruk atau gagal. Jika Anda tidak ingin lagi student pengguna memiliki akses ke sistem, maka usermod -l student perintah tersebut dapat digunakan untuk mengunci akun. Akun dapat dibuka dengan usermod -u student. Next, yang terakhir yaitu lab 16.3 step ke-11. Solusi yang lebih permanen untuk mencegah akses ke student akun adalah dengan menghapus perintah userdel student atau userdel -r student. Menggunakan -r student, opsi dengan userdel perintah menghapus direktori home dan email pengguna. Selain menghapus akun pengguna, menghapus student akun dan menghapus direktori home pengguna. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami dengan materi ke-16 yaitu Creating User and Group. Di sini saya sebagai moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.